Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abi akan ketemu lagi dengan kalian. Nih, kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kita sudah 1 bulan tidak ketemu nih. Tapi Bapak yakin kalian anak-anak hebat ya. Sholat Tuhannya bagus, sholat wajib juga senang kesini lakukan, ngajinya juga alhamdulillah. Tapi yang lebih penting apa? Dalam kondisi seperti ini, walaupun kita di rumah, jaga kesehatan kita, makan yang banyak, istirahat, nanti berjemur ya. 1 hari berjemur jam 10 sampai 10.15. Dan jangan lupa kita berdoa dan berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kondisi kita menjadi baik kembali dan kita bisa masuk sekolah lagi, insya Allah. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Muhammad. Beberapa waktu yang lalu kita udah bahas ya, bagaimana sih kisah Nabi Muhammad. Nah, ini kita akan belajar di sini, coba lihat nih. Di sini, ya, ini tentang Nabi Muhammad, oke? Nabi Muhammad. Nah, ini kalau kita lihat, Nabi ini kan ada banyak kan. Jumlah Nabi itu ada 25 Nabi di sini. 25 Nabi. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat ya? Siapa Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir? Ayo, ingat-ingat nih. Siapa Nabi yang pertama dan siapa Nabi yang terakhir? Nah, kita lihat. Dulu kita pernah belajar. Ada yang ingat siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Ya, coba kita lihat. Nabi yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kita lihat. Ya, jawabannya adalah Nabi Adam yang pertama. Kalau Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 25 Nabi. Pertama Nabi Adam. Yang kedua ialah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Sebetulnya jumlah Nabi itu banyak sekali ya. Berapa ya kira-kira ya? Berapa kira-kira jumlah Nabi semuanya? Yang wajib diketahui hanya 25 Nabi. Tapi sebetulnya jumlahnya, lihat nih, ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 124.000 Nabi ya. Jadi Nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 124.000 Nabi Muhammad Nabi ya. Banyak sekali ya. Tapi kenapa yang wajib diketahui hanya 20 aja, supaya kita lebih mudah untuk menghafalnya. Oke? Kita lanjut. Nah, ini Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ini disebut dengan masa jahiliyah. Artinya masa kebodohan. Ya. Kenapa disebut masa kebodohan? Ini orang Arab dahulu. Ini dia orang bodoh. Kenapa bisa dia orang bodoh? Lihat. Apa ciri orang bodoh? 1. Nah, disebut bodoh karena 1. Dia nyembahnya sama patung atau berhala. Patung itu mereka buat. Ada yang dibuat dari batu, ada juga yang dibuat dari kayu. Mereka membuat patung diukir seperti bentuk manusia, lalu mereka menyembah. Padahal kalau kita pikirkan, patung tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan. Kalau dia hujan kehujanan, kalau dia panas kepanasan. Aneh saja kalau mereka tuh menyembah patung atau berhala. Yang kedua, mereka itu bodoh apa? Karena mereka suka mabuk-mabukan. Jadi ada waktu dia mau mabukan. Sehingga ketika mabuk itu apa? Tidak punya pikiran apa-apa. Sehingga perbuatannya menjadi perbuatan tidak baik ya. Yang ketiga, dia berjudi. Apa sih berjudi itu? Berjudi itu ialah mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Contoh, misalnya masing-masing katakanlah meletakkan uang katakanlah misalnya 100.000. Lalu mereka mengadakan sesuatu perlombaan. 1 orang 100.000, katakanlah ada 10 orang, jadi 1 juta. Apa lombanya? Yaudah, pokoknya siapa yang menang manah
dia akan mendapatkan uang tersebut. Akhirnya ada yang menang, dia mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi inilah judi kan ya, tidak dibenarkan secara Islam. Jadi dia banyak hal-hal yang kebodohan yang mereka buat. Apalagi apa kebodohan mereka itu apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, sebelum Muhammad lahir, itu mereka akan takut, merasa dirinya punya cacat kalau dia punya anak lahir perempuan. Jadi kalau misalnya contoh nih, seorang bapak, istri lagi hamil. Istrinya hamil, dia pusing. Dia mikirkan, menunggu istrinya. Dia bolak-balik ke kanan, ke kiri. Aduh, nanti anak saya lahir apa ya? Laki atau perempuan ya? Saat ada, kalau kayak kita sekarang dokter atau perawat yang keluar, "Bapak, selamat ya. Weh, asik. Anak aku laki-laki." Dia akan bangga. Tapi ketika perawat itu keluar, dengan diem, terus ditanya, "Bagaimana sayang?" Anaknya ialah perempuan. Langsung dia kesal, dia marah, diambil anak tersebut, lalu dibawa keluar, digali pada pasir tersebut, dilemparkan, dikuburkan hidup-hidup. Itulah kebodohan mereka. Mereka menganggap bahwasanya perempuan tidak berguna. Ini merupakan perbuatan yang salah. Inilah kebiasaan buruk dari kaum Quraisy. Oke, kita lanjut. Jadi itulah mereka disebut jahili atau bodoh ya. Nah, terus peristiwa apa yang terjadi sebelum Nabi lahir? Ya, diantaranya apa? Ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha ini asalnya ini dari Yaman. Dia ini apa? Tidak suka melihat orang-orang ramai mengunjungi Ka'bah. Sehingga apa? Dia membuat satu gereja namanya Quraisy. Nah, di sini di buku ini, dalam buku Kisah Para Nabi untuk Anak, ini ada ceritanya nih. Bagaimana disediakan kisah Nabi Muhammad seperti apa. Di sini dibahas nih. Ternyata Abraha itu dia menggalang pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Sebelumnya ada di antara orang Quraisy, Mekah, ketika mengetahui bahwasanya Abraha membuat gereja Quraisy di Yaman itu bagus dan indah. Akhirnya datanglah seorang tadi, orang Quraisy datang ke sana. Dia datang ke sana, apa yang dikerjakan? Dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia buang air besar di sana, lalu tinggalkan. Akhirnya timbullah perasaan amarah dari Abraha tersebut. Saya akan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Pak, dia membawa pasukan, diiringi dengan namanya pasukan gajah. Banyak pendapat, ada yang mengatakan gajahnya ada 13, ada juga yang mengatakan hanya beberapa gajah aja kan ya. Jadi gajah itu namanya paling besar namanya Mahmud. Mahmud ini datang dari Yaman ke Mekah, ini kan perlu perjalanan yang cukup jauh. Sebetulnya Mahmud ini dia tidak mau untuk masuk ke Ka'bah, tapi karena dipaksa oleh Abraha sehingga dia berjalan. Mendekati kota Mekah, ya. Mendekati kota Mekah apa? Ternyata Abraha dan pasukannya mendapatkan, wah, ada banyak sekali nih, ada 200 onta. Ini punya siapa ya? Langsung aja dirampas. Akhirnya ketika dirampas ini timbul berita, ternyata ontanya ini milik dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, orang ternama di Mekah. Akhirnya setelah mengetahui demikian, Abdul Muthalib datang ke sana. Ketika datang, Abraha itu menghormati, ya silakan duduk kayak gitu ya. Ditanya, siapakah Anda? Saya Abdul Muthalib, Pak. Oh iya saya tahu. Anda adalah orang terpandang di Mekah. Apa maksud kedatangan Anda menemui saya? Saya datang ke sini ingin mengambil kembali onta saya yang 200 ekor.
Akhirnya kata Abraha begini, apa? Kamu mau ngambil kembali onta tersebut? Wah, saya tadinya kagum sama Anda. Karena Anda sudah datang ke sini, ternyata Anda tidak ingin menolong Ka'bah, tapi hanya meminta. Apa jawab Abdul Muthalib? Wahai Raja Abraha, unta itu milik saya menjaganya, makanya saya wajib untuk mengambil tersebut. Sedangkan Ka'bah itu punya Allah, Allah akan menjaga. Akhirnya dikembalikanlah. Nah, setelah mendekati, setelah dia pulang, Abdul Muthalib menyuruh penduduk Mekah untuk menjaga dirinya jauh dari kota Mekah, karena khawatir nanti akan ada bencana yang sangat besar. Apa bencananya? Mendekati Mekah, sudah mendekati Ka'bah, Allah tidak pernah menutup mata. Allah mengirim pasukan burung ababil. Burung ababil dipanggil sama Allah, ya. Disuruhnya burung ababil masuk ke dalam neraka. Awalnya burung ababil sempat menolak, ya Allah, bagaimana saya akan masuk ke dalam neraka? Tubuh saya akan hancur. Kata Allah, nggak usah khawatir wahai burung ababil. Neraka adalah punya saya. Saya akan menjaga kamu dari kehancuran tersebut. Akhirnya setelah burung ababil masuk ke dalam neraka, diambil. Satu diletakkan di paruhnya, dua di tangan yang kanan dan yang kiri. Akhirnya beberapa pasukan burung ababil langsung pergi ke Mekah. Dia melempari batu kecil tersebut, sehingga apa? Orang-orang yang dikenai batu tersebut dia hancur sehancur-hancurnya. Luar biasa kayak gitu ya. Jadi seperti apa ya? Kalau misalnya kita melihat, mungkin orang kalau ketabrak truk itu kan hancur berdarah, ada sisanya. Tapi zaman waktu itu, ketika burung ababil melemparkan batu, itu hancur habis sehabis-habisnya. Inilah siksa Allah untuk tentara Abraha. Bahkan Abraha sendiri pun dia berlari, burung ababil mengenai sebagian rontok, tangannya hancur, dulu masih lari terus sampai ke Yaman, dia pun masih sebagian hancur. Akhirnya apa? Abraha itu mati kembali di Yaman, tapi karena sudah hancur tubuhnya. Inilah siksa Allah kepada Abraha dan tentaranya. Sehingga apa? Makanya dalam surat Al-Fil dikatakan ya, mereka akan bertipu daya, tapi Allah yang lebih hebat. Allah akan menjaga Ka'bah dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut. Nabi Muhammad. Nah, kelahiran Nabi Muhammad di sini ada beberapa keajaiban. Apa sih di antara keajaiban sebelum Muhammad lahir? Nih, kita ketahui di Ka'bah itu ada 360 patung atau berhala. Jadi Ka'bah yang kita lihat sekarang ini, Ka'bah itu kan bagus, indah. Tapi kalau dulu belum seperti sekarang ya. Itu di keliling Ka'bah itu ternyata banyak berhala-berhala. Berhala itu banyak sekali kan ya. Jadi jumlahnya ada 360 berhala. Nah, berhala ini ada namanya ada Manat, ya, ada Hubel kan ya. Banyak sekali nama-nama berhala di sekitar Ka'bah tersebut ya. Kita lanjut dulu. Pertanyaannya, apa yang ada di sekitar Ka'bah? Jawabannya di sini, sebagian patung itu hancur, ini biasa. Jadi mendekati kelahiran Muhammad, itu patung-patung yang di sekitar Ka'bah itu sebagian itu hancur. Ya. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat? Patung yang tadi sekitar Ka'bah itu berdiri, berikutnya patung ini berubah bentuknya menjadi ruku. Kan ini nggak mungkin, nggak masuk di akal. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia juga melihat ada beberapa patung yang sujud seperti ini. Ini sangat tidak masuk di akal.
Kalau patung yang tadinya berdiri hancur mungkin. Kenapa mungkin? Karena kena angin sehingga hancur. Tapi yang mereka tidak habis pikir, ada apa ini? Mahada. Apa yang terjadi? Kok patung sebagian ada yang ruku, sebagian ada yang sujud, sebagian ada yang duduk seperti ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Jadi inilah sesuatu yang di luar akal mereka. Mereka berkata, wah, ada apa gerangan nih? Apa yang akan terjadi di Mekah ini? Karena sampai terjadi demikian. Itu satu. Bentuk keajaiban yang ada di sekitar Ka'bah. Lanjut. Ya. Ini tadi ya sebagian sujud, ruku dan lainnya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Berikutnya yang lainnya lagi apa? Yang lainnya lagi di sini keajaiban yang lain adalah ada di Palestina ada danau Tobariyah namanya, itu kering. Sehingga apa? Ini sebagai tanda bahwasanya benar-benar akan terjadi kekeringan hebat bagi penduduknya. Keajaiban yang lain apa? Padamnya api sembahan di Persia. Jadi orang Persia itu nyembah api, tidak menyembah Allah. Tapi anehnya, ini api ini 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi ketika menjelang Muhammad lahir, itu mati. Orang Persia pada kaget, loh bagaimana ini? Kok Tuhan kita nggak ada kan gitu ya? Pada api ini 1000 tahun tidak pernah padam. Ini merupakan salah satu keajaiban juga. Selanjutnya di sini dulu ada namanya kerajaan Kisra kan gitu ya. Dia punya singgasana. Itu robohlah, dia punya 14 balerung ya. Itu pecah. Bahkan singgasananya pecah dan terbelah. Sehingga raja itu keluar kaget. Ya, tumben ini ya. Ada apa gerangan nih? Sampai singgasanaku aja hancur demikian rupa kan ya. Terus bumi Arab yang tadinya kering menjadi hijau dan tumbuh buah-buahan. Nah, ini merupakan tanda-tanda keajaiban ya ketika Nabi Muhammad akan lahir. Oke, kita lanjut. Nah, kita ceritakan sedikit sebelum masa kecil dan masa remajanya. Ini Nabi Muhammad punya ibu yang bernama Siti Aminah. Ya. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini kalau cerita awalnya Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Dulu ceritanya begini. Abdul Muthalib dia bermimpi. Pas bangun tidur bermimpi. Apa mimpinya? Ada seorang yang pemuda mengatakan begini, wahai Abdul Muthalib, silakan kamu gali sumur Zam-Zam ya, karena dia sudah tertutup sehingga tidak kelihatan lagi. Saya yakin kamu akan bisa. Ketika bangun dari mimpi tersebut, dia pergi ke tempat yang dituju. Katakanlah bisa tempat di sini, dia gali. Tapi karena memang padang pasir, sehingga susah untuk mengerjakannya dengan baik ya. Sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy melihat akhirnya tidak selesai. Tapi dia punya niat gini dalam hati. Niatnya apa? Seandainya saya punya 10 anak, akan saya potong satu anak ini yang untuk kurban. Ya kenapa? Biar nanti yang lainnya bisa membantu untuk menggali sumur Zam-Zam tersebut ya. Akhirnya berikutnya Abdul Muthalib berhasil lah, dia punya 10 anak. Setelah berhasil, dia ingat akan niat tersebut. Oh ya, saya punya kewajiban untuk memotong satu anak saya. Tapi supaya adil, ditulis namanya. Tulis namanya, ada Haris, dilipat, ditaruh satu tempat. Ada Abdullah, ada Abu Lahab, ada Hamzah. Jadi 10 anaknya ditulis. Setelah ditulis, diundi. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah yang paling kecil, yaitu bapaknya Muhammad kan. Akhirnya sempat ragu, bagaimana ya? Apakah Abdullah ini sembelih atau tidak? Tapi dia ingat, udah, pokoknya saya harus menyembelih. Akhirnya dipanggil Abdullah,
ikut ayah. Sampailah di suatu tempat, Abdullah sudah siap. Abdul Muthalib akan memotong Abdullah tersebut. Akhirnya banyak orang-orang sahabatnya, orang Abdul Qais bilang begini, wahai Abdul Muthalib, janganlah kamu lakukan demikian. Kenapa? Ini kan perintah. Saya khawatir ini jadi kebiasaan sehingga orang harus memotong anaknya. Terus bagaimana? Orang-orang berkata, wahai Abdul Muthalib, silakan kamu pergi ke paranormal atau pergi ke satu seorang yang akan memberikan petunjuk di Hijaz. Akhirnya dia pergi. Ketika di sana dia bertemu dengan orang tersebut. Wahai Abdul Muthalib, saya kasih kamu dua pilihan ya. Nanti satu nama Abdullah, satu lagi ialah unta 10 ekor unta dengan cara panah tersebut ya. Akhirnya ketika dilakukan pemarahan, jatuhnya pada Abdullah. Akhirnya berkali-kali, akhirnya terakhir jatuh pada unta, tapi udah ke 10. Makanya pemotongannya nggak 10 ekor unta lagi, jadi 100 ekor unta. Akhirnya selamatlah Abdullah, sehingga Abdul Muthalib harus memotong seekor unta, 100 ekor unta. Setelah itu Abdullah ketika dia pulang ke Makkah, ada seorang perempuan yang mengetahui tersebut. Dia bilang, Abdullah, kamu dekat aja sama saya, nanti saya akan ganti 100 ekor unta. Kata Abdullah, ya makasih. Sementara tidak kayak gitu ya. Akhirnya Abdullah diajak sama Abdul Muthalib pergi ke Yasrib, ke Madinah. Dia nikahkan dengan Siti Aminah kan ya. Dia nikah, akhirnya disembelih 100 onta tersebut. Ketika Abdullah pulang lagi ke Mekah, Abdullah bertemu dengan perempuan tersebut ya. Perempuan itu mengatakan, wahai Abdullah, kamu sudah nikah ya? Loh, kok kamu tahu? Ya, karena saya melihat cahaya kamu yang tadi ada di sini sekarang udah hilang. Oh iya, memang betul ya. Akhirnya itulah kisah dari Nabi Muhammad tentang Abdullah. Akhirnya ketika gak lama kemudian Siti Aminah hamil, Abdullah pergi untuk berdagang. Tapi apa yang terjadi? Ketika pulang dari usahanya, Abdullah meninggal sehingga dikuburkan di Madinah. Akhirnya Siti Aminah hamil sampai pada waktu yang sangat besar sekali, sampai kelahiran. Tapi subhanallah, inilah hebatnya ibunda Siti Aminah. Ketika dia hamil tidak merasakan sakit. Bahkan ketika sudah merasakan waktunya, dia sempat seorang ini, ya biasalah wajar ya. Jadi seorang ibu yang ketika melahirkan dia agak minta, tapi apa? Allah membuat persalinannya gampang, mudah. Sehingga ketika lahir itu Nabi Muhammad satu lain mengatakan dia langsung menunjuk ke atas, lalu dia berbalik dan langsung sujud. Ada juga mengatakan dia tersenyum ya. Nabi Muhammad tuh lahir tersenyum, tidak menangis ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika lahir itu Nabi Muhammad langsung sujud, lalu dia menunjukkan tangannya ke atas ya. Bahwasanya inilah semua adalah kehebatan Allah SWT. Jadi inilah merupakan cerita ketika Nabi Muhammad lahir. Akhirnya diberitakan kepada Abdul Muthalib, kakeknya ada di Mekah waktu itu malam hari. Sehingga kakeknya, ya Allah, alhamdulillah, udah saya berikan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Mudah-mudahan dia menjadi anak yang terpuji. Insya Allah. Itu cerita kelahiran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Ini masa kecil ya, masa kecil dan masa remajanya. Nah, siapa saja nih yang ngasuh Nabi Muhammad waktu kecil? Yang ngasuh, kita lihat jawabannya apa nih? Pertama, Halimatus Sa'diyah. Dia menyusui selama 2 tahun. Jadi sebetulnya sih waktu pertama sebelum Halimah itu ibunya menyusui. Tapi ternyata hanya sedikit, sebentar aja. Sehingga tidak mengeluarkan susu lagi. Berikutnya ada seorang perempuan yang membantu Abdul Muthalib, namanya Suaibah.
itu juga tidak lama. Akhirnya diserahkanlah kepada Halimatus Sa'diyah. Disusui selama 2 tahun. Ya, karena memang bayi itu disusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikanlah kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Tapi setelah dikembalikan apa? Begitu rasa sayangnya Halimah kepada Nabi Muhammad, sehingga dia masih berat untuk melepaskan Nabi Muhammad. Sehingga dia bilang begini, wahai Siti Aminah, boleh nggak Nabi Muhammad saya ambil lagi? Karena sambil menangis. Lama-lama Siti Aminah tidak, dia kasihan, ya udah silakanlah Yasul lagi. Akhirnya senang ya. Kita lanjut berikutnya. Halimah Sa'diyah mengasuhnya sampai usia 4 tahun. Jadi setelah 2 tahun selesai itu dibalikin, akhirnya dia mendapat kesempatan lagi untuk mengasuh sampai usia 4 tahun. Nah, kenapa diasuh sama Halimah? Karena di lingkungan Halimah ini apa? Lingkungannya bagus, lingkungannya baik, bersih, sehingga dikasih pelajaran yang sangat luar biasa. Sementara di Makkah ini lingkungannya kurang bagus. Berikutnya yang mengasuh lagi di sini ada Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Dia mengasuh dari 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, setelah usia 6 tahun, ibunya bilang begini, wahai anakku Muhammad, yuk kita ziarah, kita nengok kuburan dari ayahanda Abdullah. Dia pergi ke Madinah, udah ziarah ke kuburannya ayahnya Abdullah. Ketika perjalanan pulang, apa yang terjadi? Inilah takdir Allah. Ibunya sakit dan meninggal, akhirnya dikuburkan di Abwa. Akhirnya pulanglah Muhammad ke Mekah kembali dengan pendampingnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya, selama 6 sampai 8 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal, berikutnya diasuh sama Abu Thalib. Abu Thalib pamannya, dia mengasuh dari usia 8 tahun sampai remaja. Jadi inilah orang-orang yang pernah mengasuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, apa sih kegiatan Nabi Muhammad? Kegiatannya ialah, Nabi Muhammad waktu kecil sama waktu remaja. Nabi Muhammad ini dia tidak mau diam saja. Karena dia tahu bahwasanya Abdul Muthalib itu tadinya keluarganya keluarga miskin, yang pas-pasan lah. Tapi subhanallah, Abu Thalib ini pamannya, dia sangat menyayangi Nabi. Termasuk istri juga sangat menyayangi Nabi Muhammad. Sehingga kalau misalnya suatu ketika anak Abu Thalib itu makan, sebelum makan mereka tidak merasa kenyang. Tapi ketika bareng-bareng sama Nabi itu menjadi kenyang, subhanallah kan ya. Jadi kegiatan apa Nabi selain dia tinggal bersama pamannya Abu Thalib, dia membantu apa? Peternak kambing. Dia biasa mengajak kambing tersebut mencari rumput, kasih makanan, pokoknya dirawat dengan sedemikian rupa. Jadi di sini waktu kecil kegiatannya adalah dia mengembala kambing. Ya, jadi semua nabi itu punya tugas sama. Dia mengembala kambing apa? Karena apa? Sebagai ujian bagaimana nanti ketika dia akan menghadapi manusia. Ya, jadi pertama dia kasih beban dulu. Nih, bagaimana dia mengatur kambing-kambing. Lulus apa enggak? Jika dia lulus, maka nanti ketika dia mengajak manusia, insya Allah bisa lulus juga. Nah, yang berikutnya, saat remaja, usia 12 tahun, diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Ya, jadi pergi ke sana. Ya sekarang bukan Syam, namanya ada Yordania, agak ke Palestina, pokoknya dari situlah. Nah, ketika diajak ke sana, diajak pergi ke Syam, ya, itu dia diajak Abu Thalib berdagang. Akhirnya dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah, kok ada yang beda. Kenapa beda? Rombongan dari Abu Thalib ini itu dinaungi oleh awan, sehingga Buhairah itu yang dia ahli kitab, ya, oh iya, jangan-jangan ini ada orang yang dinanti-nanti, orang yang akan Allah turunkan ke muka bumi, orang yang paling mulia.
Akhirnya apa? Bukhairah menyiapkan makanan hidangan, lalu stop. Dah, silakan nih, saya kasih makanan, silakan kamu makan. Mereka makan semuanya, tapi setelah dilihat oleh Bukhairah, kok tidak ada ya yang dicari menurut kitab. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah semua yang engkau ajak ini sudah makan semua? Sudah. Ada yang tersisa atau tidak? Oh ada, itu anak kecil. Saya suruh dia untuk menunggu barang-barang. Oh yaudah, kata Bukhairah, silahkan dipanggil anak kecil tersebut ya. Akhirnya bergantianlah, dipanggil Muhammad. Akhirnya ketika Muhammad dipanggil, diajak ngobrol. Akhirnya Bukhairah mengatakan gini, wahai anak kecil tersebut, saya bersumpah demi Lata dan Uzza, jawab pertanyaan dengan jujur. Apa kata Muhammad? Wahai Bukhairah, wahai kayak kita bapak, kenapa Anda bersumpah dengan nama Lata dan Uzza? Saya tidak suka. Oh, oke lah, saya ganti. Demi Allah. Nah, baiklah. Demi Allah, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab pertanyaannya. Semua yang ditanyakan sama Bukhairah dijawab dengan jujur, yakin bahwa ini adalah Nabi Allah SWT. Akhirnya dipanggillah Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong jaga anak apa? Hai Abu Thalib, apakah ini anak kamu? Iya. Kata Bukhairah, bukan, ini bukan anak kamu. Saya tahu karena bapaknya sudah meninggal. Iya, dia bukan anak saya kan, tapi dia ponakan saya. Tolong jaga baik-baik. Tolong Anda kembali secepatnya ke Mekah. Anda khawatir nanti ada orang Yahudi mengetahui, dia akan membunuhnya. Akhirnya dia yakin, oh iya kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya inilah perjalanan Nabi Muhammad bersama Abu Thalib untuk berdagang ke Syria. Jadi Nabi Muhammad walaupun dia seorang nabi tetap dia bekerja. Waktu kecil mengembala kambing, waktu remaja dia juga berdagang, orangnya jujur, amanah, maka dapat alamin. Muhammad tidak pernah berbohong. Bagaimana cara dagang Nabi? Nih, lihat dagang Nabi. Misalnya buku ini harganya katakanlah 10.000. Buku ini katakanlah misalnya belinya di Madinah. Dia bilang, buku ini saya beli dari Madinah 10.000. Silakan kamu beli berapa? Akhirnya orang bilang, udah saya beli 11.000 ya. Udah silakan. Jadi orang melebih karena apa? Dia hitung jarak Mekah Madinah kan jauh. Akhirnya dilebihkan. Dan itulah cara dagangan Muhammad. Dia makanya jujur al-amin. Kalaupun misalnya dia jual barang, ada saja dia bilang, nih harga buku ini katakanlah misalnya 20.000, tapi karena ada cacatnya dikuranginya jadi 15.000. Nah, jadi inilah kejujuran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, ini alamin. Ya, ini di sini ada video anak-anak ya yang kalian juga sudah sudah hafal juga. Nah, kita lihat nih. Ini merupakan cinta kita kepada Muhammad ya. Bagaimana kita menghafal keluarga Nabi Muhammad. Nah, oke, kita lihat. Ini cinta kata anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak
Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Qasim, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Ya, oke, itulah bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad SAW ya. Kalian sudah hafal lagunya? Kita lanjut. Nah, ada tugas. Tugas apa? Nih nanti setelah diperhatikan, satu, kenapa disebut bahasa jahiliyah? Kenapa orang-orang kafir waktu itu sebelum zaman Nabi disebut bahasa jahiliyah? Masih ingat kan ya? Oke, kenapa? Dia suka berjudi, suka saling membunuh, terus menanam bayi perempuan karena merasa malu. Terus apa sih yang terjadi di sekitar Ka'bah sebelum lahir? Banyak ya kejadian sebelum yang terjadi dengan Ka'bah sebelum lahir apa? Adanya peristiwa yang sangat besar, perubahan bentuk posisi patung. Yang patung yang jumlah 360 patung itu tidak hanya mereka berdiri, mereka sebagai hancur, ada yang ruku, ada yang sujud seperti ini, ada yang duduk seperti ini. Ini merupakan sesuatu yang mereka kagum sekali ya. Terus apa yang ada di sekitar Ka'bah? Sekitar Ka'bah tuh ada 360 patung ya. Siapa saja mengasuh Nabi waktu kecil? Masih ingat kan ya? Ada Halimah itu Sa'diyah ya, menyusui 2 tahun. Terus dia nambah lagi mengasuh sampai 4 tahun. Lalu ibunya Siti Aminah sampai 6 tahun. Lalu kakeknya Abdul Muthalib dari 6 sampai 8 tahun. Berikutnya terakhir pamannya Abu Thalib dari 8 tahun sampai dia remaja. Yang terakhir, apa sih pekerjaan Nabi waktu kecil dan remaja? Kecil, Nabi Muhammad apa? Dia membantu pamannya untuk mengembala kambing. Waktu remaja dia ikut berdagang, tapi dengan satu syarat, dagangnya jujur. Ya, dagangnya jujur dan dagang jujur. Jadi inilah tugasnya. Nanti setelah kita belajar ini, tanamkan dalam diri kita satu sifat jujur. Jujur apa? Kita jujur sama Allah. Apa jujur sama Allah? Waktunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sholat. Ya, waktunya sholat kita sholat. Setelah sholat kita berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba kesehatan, orang tua hamba, seluruh saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, Allah selamatkan, Allah sehatkan ya. Inilah doa kita di hadapan Allah saat ini ya. Jadi jujur dalam ucapan, dalam perkataannya. Dan juga sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Puasa juga harus jujur. Jujur apa waktu puasa? Waktunya puasa ya puasa, tidak makan dan tidak minum. Oke? Jadi kita lanjut ya. Selesai materi kita. Mudah-mudahan kalian sehat. Ya, mama papa juga sehat. Kita semua sehat. Kita bisa ibadah dengan baik, kita makin cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, anak-anakku, kelas 1A, 1B, 1C, 1D, Bapak cinta sama kalian, Bapak mendoakan kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, ibadahnya bagus, dan senantiasa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.